Wah. Apa kabar Bu Puji hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Agung. Iya. Bagaimana Bu Agung sendiri? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terkait dengan kegiatan untuk hari ini, ada yang bisa kita sharing atau mungkin ada yang bisa saling membantu refleksi, begitu Bu Puji? Ya, Bu Agung ada sedikit terkait dengan kedisiplinan yang ada di sekolah saya. Ya, kedisiplinan yang bagaimana yang Bu Puji maksudkan terkait dengan itu? Saya merasa di sekolah saya itu anak-anak ada yang kurang disiplin. Nah, saya berupaya memiliki keinginan atau program untuk mendisiplinkan anak-anak. Nah, untuk mendisiplinkan ini tentunya tidak bisa langsung istilahnya itu 100% bisa berjalan dengan baik, kan begitu. Tidak bisa instan. Tetapi perlu adanya program-program dan langkah-langkah yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Gitu. Ya, baik. Sepertinya Bu Puji agak berat ketika menyebutkan program. Program macam apakah yang Bu Puji inginkan untuk agar bisa mewujudkan konsep kedisiplinan tersebut, Bu Puji? Saya memiliki program untuk mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara kolaborasi, Bu Agung. Iya. Nah, saya kolaborasi dengan warga di sekolah saya, utamanya dengan BP. Karena BP itu yang biasanya terlibat langsung dengan anak-anak ketika anak-anak ada yang bermasalah. Nah itu, makanya saya punya program itu akan membuat peraturan yang tidak memberatkan anak, yang bisa diikuti oleh anak. Dalam arti begini, anak disiplin tapi anak-anak merasa ada kesadaran dalam dirinya. Saya sadar, saya memang harus disiplin kalau saya ingin menjadi yang lebih baik, kan begitu. Makanya ada program ini akan dilaksanakan dengan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, begitu Bu Agung. Iya, menarik sekali Bu Puji. Ini tadi membuat sebuah peraturan. Apakah dengan peraturan ini membuat anak semakin tidak disiplin? Menurut Bu Puji bagaimana? Maksudnya? Nah, dengan peraturan membuat anak tidak disiplin? Iya, karena tadi disampaikan bahwa anak itu tidak disiplin hingga 100%. Nah, tadi disampaikan Bu Puji bahwa Bu Puji ingin membuat sebuah peraturan. Ya, kalau membuat peraturan, apakah peraturan ini berdasarkan kesepakatan? Gini Bu Agung, iya. Peraturan ini tentunya harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi itu nanti akan disampaikan program-program peraturannya apa, kemudian kita sampaikan ke Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu guru. Setelah itu baru kita sampaikan ke kepala sekolah. Karena di sini kepala sekolah sebagai ujung atau tombak kepemimpinan ya, ujung tombak yang bertanggung jawab di sekolah tentunya juga harus tahu. Nah, apabila program-program saya ini disetujui atau membuat peraturan itu disetujui, maka program itu nanti akan kita laksanakan. Tujuannya apa? Dengan adanya peraturan itu untuk meminimalisir ketidakdisiplinan anak-anak. Di situ sudah ada poin-poinnya. Nah, disiplin itu yang bagaimana? Harus apa? Nah, itu mungkin diberikan wawasan seperti itu kepada anak-anak. Nah, mungkin ini juga bisa dibuat dalam bentuk tulisan yang nantinya akan ditempelkan di kelas-kelas, sehingga anak-anak bisa tiap hari baca.
Gitu. Iya. Baik, terkait dengan program dalam bentuk tulisan, dan apakah yakin program ini adalah program yang terbaik? Saya percaya, kalau yakin 100% tidak, tetapi saya berupaya. Mungkin yakin ya 50% atau 80% itu akan berjalan dengan baik kalau ada dukungan dari seluruh warga. Nah, oleh karena itu untuk program ini juga perlu disosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid. Karena Bapak Ibu wali murid ini kan juga bertanggung jawab untuk mendisiplinkan putra-putrinya. Kalau di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru yang mendisiplinkan. Tetapi kalau di rumah tanpa ada bantuan, tanpa ada motivasi dari orang tua, tentunya anak tidak akan melakukan disiplin. Di sekolah disiplin, di rumah tidak. Tidak ada istilahnya motivasi, tidak ada pengawasan dari orang tua. Tetapi kalau orang tua diajak berbicara, maka akan ada hal-hal yang bisa dilakukan itu akan include. Jadi ada apa istilahnya ada respon, ada aksi dan ada reaksi sehingga terwujudlah kedisiplinan itu. Itu harapan saya seperti itu, Bu Agung. Iya, ya harapannya ada respon, ya aksi dan reaksi. Kira-kira berapa persen tercapai harapan Bu Puji nanti ketika program itu dilaksanakan, Bu Puji? Saya yakin mungkin 80% bisa terlaksana. Karena anak-anak ya 80% itu bisa terlaksana. Karena semua anak itu kan memiliki perwatakan yang berbeda, karakter yang berbeda. Untuk mengubah langsung 100% itu tidak bisa. Makanya perlu ada tahap-tahap. Nah, perlu adanya tahapan-tahapan sehingga bisa nanti mencapai 100%. Ya, baik. Kalau boleh tahu, Bu Puji bisa menyebutkan satu program saja, Bu Puji? Program kedisiplinan adalah yaitu tadi. Yang saya akan mensosialisasikan. Ya. Ini mampu untuk mengajak dan anak-anak itu disiplin sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Peraturan tadi disampaikan berdasarkan kesepakatan bersama ya. Tentunya anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Nah, kalau bisa mohon untuk bisa ditunjukkan program terbaik dari program peraturan kedisiplinan tersebut, Bu Puji. Ya, program terbaiknya adalah membuat visi. Ya, membuat visi khususnya ya visi di anak-anak yang nantinya akan misalnya mendisiplinkan anak. Kedisiplinan adalah sebagian dari iman. Poster. Nah, poster, slogan. Nah, itu nantinya akan ditempelkan di sekitar lingkungan SMP atau di sekolah, lingkungan sekolah. Sehingga anak-anak kebersihan sebagian dari iman. Lah ini kan berarti saya harus mendisiplinkan tentang kebersihan. Nah, kelas bersih, pikiran jernih, slogan seperti itu. Oh, kalau kelas saya bersih, saya akan disiplin, saya akan belajar, bergiat. Nah, kemudian kita akan membiasakan diri, memulai dari diri Bapak Ibu guru untuk berupaya disiplin, begitu bagus. Nah, baik Bu Puji, tadi Bu Puji sudah menyampaikan beberapa hal yang terbaik, terbagus tentang program kedisiplinan anak-anak berdasarkan keyakinan kelas. Nah, terkait dengan itu tadi belum disebutkan ya, saya ingin tahu dong terkait dengan tahapan. Tahapan apa yang membuat anak step by step itu menjadi disiplin? Tadi disampaikan ada poster terkait dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Apalagi tadi cinta lingkungan, nah itu disiplin ya. Yang saya ingin tahu atau mungkin Bu Puji bisa menyampaikan, tahapan apa agar anak itu bisa sampai ke arah disiplin yang Bu Puji kehendaki? Baik Bu Agung, terima kasih. Nah, tahapan yang pertama tentunya menyusun kesepakatan itu dulu ya, peraturan, menyepakati peraturan. Yang kedua, ini kita
sampaikan di rapat di Dewan Guru dulu. Setelah itu baru disampaikan ke kepala sekolah, disosialisasikan ke wali murid. Setelah itu baru kita buat. Itu tahapan-tahapannya. Nah, setelah itu baru kita setiap hari Senin itu. Nah, setiap hari Senin itu nanti akan disampaikan ke anak-anak. Kita tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan anak-anak biar bersifat disiplin itu. Tahapan berikut. Ya, tahapan berikutnya itu di pos. Nah, di pos itu kita sudah ada yang menerima di sana. Jadi untuk pengamat, kira-kira siapa yang tidak disiplin dicatat. Setelah itu baru dipanggil. Kenapa kok tidak memakai seragam misalnya. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata anak ini tidak pakai seragam, ada alasan yang mungkin kecuci atau tidak punya. Nah, ini dari sekolah nanti akan ada solusi. Kalau memang alasannya anak tidak punya. Tapi kalau alasannya lupa atau memang belum kecuci, maka nanti akan ada peringatan, diingatkan ke anak, diberitahu, diingatkan dulu. Diingatkan ya, ayo membuat tulisan. Di sini saya tidak akan mengulangi misalnya, atau apa yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatannya itu. Nah, semakin lama nanti anak-anak juga akan malu. Oh iya, saya kok dipanggil terus gara-gara saya tidak disiplin, begitu Pak. Jadi ada tahapan itu yang bisa merubah anak-anak dari tidak disiplin menjadi disiplin meskipun tidak bisa 100%. Nah, itu tahapan-tahapannya. Setelah itu baru kita panggil orang tua. Nah, kalau sudah 3 kali. Kalau orang tua itu tahapannya yang berapa Bu Puji? Tahapan terakhir sudah Bu. Tahapan terakhir ya? Tahapan terakhir sudah kita panggil orang tua. Kalau seandainya masih belum bisa disiplin, dari orang tua terakhir atau bagaimana arahnya? Ada gambaran Bu Puji? Gambarannya yaitu kita tanya ke anak. Nah, kita gali dari anak, ketidakdisiplinan itu penyebabnya apa. Nah, dari situ kita akan menemukan apa penyebab anak ini tidak disiplin. Nah, baru kita berikan, coba dari hati ke hati kita berikan pengertian bahwa kalau tidak disiplin tuh, nah seperti ini imbasnya. Nanti ke depannya bagaimana? Seperti itu Bu Agung. Ya, baik. Sebenarnya sudah bertemu ya dengan jawab. Apa yang bisa disimpulkan kalau terkait semua itu bermuara dan berakhir kepada anak, simpulannya apa Bu Puji terkait dengan kedisiplinan tersebut? Terima kasih Bu Agung. Kedisiplinan itu karena suatu cara mendidik anak ya, mengarahkan anak untuk bersikap lebih baik, maka perlu adanya campur tangan atau kolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua. Yang kedua, kita juga perlu mengingatkan kepada anak bahwa disiplin itu imbasnya kepada atau dampaknya terhadap anak itu sendiri ke depannya. Begitu Bu Agung, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Puji sudah bertemu dengan hal yang terbaik, pemecahan masalah terkait dengan kedisiplinan, dan Bu Puji juga sudah menyampaikan beberapa hal solusinya itu, dan bisa memilih di antara alternatif solusi jawaban itu untuk kembali meningkatkan kedisiplinan anak yang berdasarkan peraturan yang berasal dari keyakinan kelas, kesepakatan bersama, dan yang disepakati juga oleh warga sekolah, oleh komite, orang tua, anak, dan stakeholder yang lain. Ya, ini Bu Puji, terima kasih Bu Puji sudah bisa menemukan jawaban dari akar permasalahan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depannya adalah tingkat kedisiplinan anak semakin tinggi dan anak-anak tidak merasa tertekan lagi dengan disiplin tersebut. Terima kasih Bu Puji. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Agung. Terima kasih.